Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya, Sri Maryani SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif dan penerapan disiplin positif di sekolah. Berikut saya awali dengan video diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, yaitu di SMK Negeri 1 Purwokerto. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat datang pada Bapak Ibu hebat di kegiatan kami pada pengimbasan budaya positif program guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan mengajar Bapak Ibu untuk hadir di acara pada hari ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kami berdiri di sini bukan karena kami lebih hebat, lebih pintar, tapi di sini kami akan mencoba memaparkan apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak pada modul 1, yaitu tentang budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh saya sendiri, Bu Tiwi dan Bu Sri Maryani. Kemudian mungkin ini ya, permainan dulu apa ya? Permainan motivasi perilaku gitu, 2 orang. Gimana Bu? Kita jadi menggenggam tangan, satu menggenggam tangan, satu mencoba merayu agar satunya bisa melepaskan tangannya. bisa Pak Rasongko nih kayaknya sama Pak Hanif ini, atau sama Pak Karno. Ini kenapa tangannya? bisa. Oke, bisa. Mungkin kepada Bapak Ibu nanti ini sudah ini lebih ya. Ini aja 2 orang aja dulu ya, yang lain lihat. Pak Songko mungkin dengan Pak Karno. Ya, yuk Pak, coba Pak. Monggo. Museo jumeneng Pak. Nah, kita bermain peran Pak. Anggap saja Berdiri mungkin Pak nggih. Mas, arah videonya. Nggih. Nggih, temen kita nggih, nggih. silakan ini. Di sini misalkan ini adalah sesuatu Intan berlian. yang Anda paling suka dan ibaratnya ini hal yang paling berharga. Monggo dipegang. Nah, Digenggam. erat-erat. Nggih. Nah, Nanti kemudian Pak Karno yang silakan bagaimana caranya Anda untuk bisa melepaskan intan dari tangan Pak Rasongko dengan bisa kekerasan atau dengan paksaan atau dengan cara halus rayuan yang sehingga nanti Pak Rasongko bisa dengan kerelaan hati melepas genggamannya. Yuk, monggo, yang lain kita bisa perhatikan. Silakan dimulai Pak Karno. Pandangan matanya itu menusuk ke hati. Jadi nggak perlu banyak kata-kata. Langsung menyerah. Langsung menyerah. Tanpa paksaan. Gitu. Diapain tuh Pak? Langsung ngomong, karena kita bersahabatan. karena sudah sahabatan. Saya sama sahabatnya biar tadi bilangnya karena sudah sahabatan, saya jaga nggak boleh. Mahal itu padahal Pak. Berarti ini dengan rela hati ya Pak, dengan Karena sudah ada rasa percaya dulu sih Bu. dengan Pak Karno nggih. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak Karno dan Pak Rasongko. Berharga. Bisa diulas contohnya. Oke, terima kasih untuk Pak Songko dan Pak Karno.
Ya, tadi sudah bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Tadi jadi kontrol diri yang dilakukan oleh Pak Ransongko, kemudian ada motivasi yang muncul. Nah, ternyata Iya. motivasi eksternal ya muncul sehingga kemudian memacu motivasi internal dari dalam diri Pak Ransongko tadi dengan secara sukarela Iya, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Pak Karno. Ternyata memang Pak Karno ini rayuan gombal dan maut. Jadi bisa membuat Pak Ransongko tunduk dan melepaskan. Ya. Iya, begitu. Jadi Iya. kaitannya dengan motivasi. Tuh, motivasi yang keluar dari dalam diri. Ya, dari disiplin positif itu merupakan suatu Murid-muridnya juga. Yuk, Bu, kita nyanyi dulu, Bu. yang lebih semangat. Iya, ya. Sambil tersenyum ya, Bu. Pak Danang senyumnya yang lebar ya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hafalkan? Sekian dulu, nanti akan materi berikutnya akan dilanjutkan dengan oleh Bu Iya. Mariani tentang Ada 5 disiplin posisi positif, kontrol. kemudian nanti itu akan dilanjutkan ke posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi ya. Monggo, terima kasih kepada Bu Mariani, disilakan. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf nambah waktunya nggih karena memang tugasnya harus kolaborasi jadi waktunya berbagi. Oke, kita cairkan suasananya dulu. Ice breaking dulu nggih Bapak Ibu. Nuwun sewu berpasang-pasangan atau enggak berpasang-pasangan sebelahan aja. Nanti kalau saya bilang 1, jauh temennya nepuk pundaknya sebelah kanan. Hai. Ngaten nggih. Pak Ransongko, iya ya, yuk, hai ini ya, pelan-pelan saja ya Pak. Nanti Pak Karno kalau keras langsung mental. Ya kok Pak Danang ada temennya. Oh Pak Danang, iya. Oke, 1 tepuk pundak. Ya belum. Oh iya. Ya, jadi kalau 1 tepuk pundak temannya dan bilang hai. Kemudian 2 nanti dengan tangan di depan, goyangkan pinggul ke kanan kiri, asik-asik. Itu ya Bu, asik-asik. Terus yang ketiga, nanti kalau saya bilang 3, iya, gitu ya Bu gayanya, tukul. Oh, tes 3 ya. Oke, kalau saya bilang 1, hai. Kemudian kalau bilang 2, ini ya, asik-asik, asik-asik. Kemudian kalau saya bilang 3, iya, kayak tukul itu ya, iya. Gitu ya Bu Titi. Dan ini harus ekspresif. Apa raut mukanya harus bener-bener iya, gitu ya Bu. Oke, monggo Ibu Bapak berdiri dulu. Saya mau ngerjain Pak Hanif. Saya Pak Hanif kan jarang goyang-goyang ini. Belum tahu ya. Oh begitu. Maka kita lihat nanti goyangannya kayak apa. Oke, latihan dulu. 1, hai, tepuk ya. Ulangi. Nanti kalau 2 baru asik-asik, asik-asik. Nah kalau 3, iya, gitu ya Pak. Oke, 1. Ya, semua salah satu. Semua, iya. Hai, nggih. Ya. 1. Hai. 1 lagi. Hai. 2. Asik-asik. Bu Titi belum goyang Bu Titi. Goyang dulu. 2, asik-asik. 3, iya. Ya, sekarang agak cepat temponya. 1, 3.
sedikit mengekspresikan ya Bu, Pak, karena kan kita mengingat masa-masa indah kita tuh di TK, gitu. Berekspresi tidak ada yang nyinyir lah. Sekarang kita berekspresi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia niku nopo to Bu, Pak? Kira-kira apa sih yang disebut kebutuhan dasar manusia? Cobi, kalau badhe kepengin mireng Pak Karno. Menurut Pak Karno niku pripun to Pak kebutuhan dasar manusia niku nopo? Oh nggih, makan. Nggih. Semua orang butuh makan nggih, Pak? Pak Jokowi butuh makan, nggih. Terus Alan Walker butuh makan, nggih, Pak. Terus kemudian Nuwun Sewu yang di jembatan juga butuh makan. Berarti napa niku artinya kebutuhan dasar manusia niku? Kebutuhan sing pripun? Yang bagaimana Pak berarti? Oke, betul sekali. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh, kayaknya Pak Rasongko tadi sudah menggebu-gebu pengen. Iya, tapi malu-malu pengen ke Pak Rasongko. Saya kalau lihat Bu Sri Maryani jadi kebutuhan dasar manusia itu pengen dicintai dan dicintai. Aduh. Iya, betul sekali. Itu salah satu contoh kebutuhan dasar manusia. Ada suhunya. Dan tak kalah juga kayaknya Bu Titi juga kepengen mengungkapkan perasaannya ya Bu Titi. Kenapa Bu Titi? Kebutuhan dasar manusia niku. Oh senang. Oh bebas. Oh ya betul sekali. Oh iya. Ya, itu beberapa contoh kebutuhan dasar manusia. Cinta dan kasih sayang, terus kebebasan, kesenangan, kekuasaan atau penguasaan, dan tentunya kebutuhan fisiologis. Itu kayak makan, minum, tidur, istirahat dan lain-lain. Berarti apa itu? Kalau kita bisa simpulkan, kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh semua manusia tanpa membedakan rasnya, kedudukannya atau jabatannya. Semua manusia pasti butuh kasih sayang. Ya, tidak hanya Pak Jokowi yang butuh kasih sayang, atau tidak hanya Pak Rasongko yang butuh kasih sayang. Semua orang juga butuh kasih sayang. Semua orang juga butuh penguasaan, termasuk anak-anak didik kita, nggih Pak. Mungkin yang biasanya dia mendapat nilai 100 dalam asesmennya, atau biasanya juga ada yang anak-anak yang mungkin dia belum dapat meraih skor di atas KKM, sebenarnya mereka juga butuh punya kebutuhan akan penguasaan. Nggih mboten. Hanya saja mungkin mereka belum penguasaan lah. Tinggal bagaimana kita sebagai guru untuk bisa memenuhi kebutuhan atas penguasaan tersebut. Ngaten. Nah, nih, jadi tadi ada kebutuhan bertahan hidup ya, fisiologis, makan, minum, kesehatan, rumah dan lain-lain. Tentang kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, apa sih hubungannya antara teori kebutuhan dasar manusia dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Teori kebutuhan dasar manusia yang kita sini pelajari adalah kebutuhan anak-anak, dengan posisi kontrol kita sebagai guru adalah ketika kita mungkin nanti menjumpai beberapa anak-anak kita, walaupun mereka bukan anak biologis kita, tapi mereka juga anak-anak didik kita. Mereka mungkin melakukan dalam tanda kutip yang orang bilang itu kesalahan. Kalau saya pribadi tidak memilih kata itu sebagai kesalahan atau pelanggaran. Tapi ya memang mungkin kebanyakan dari kita akan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran atau penyalahgunaan lah, Nah, dari beberapa kasus tersebut bisa jadi karena mereka ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia yang mungkin belum terpenuhi. Nah, maka di sini sebagai guru kita dikenalkan terhadap 5 teori posisi kontrol, yaitu ada teori posisi kontrol kita sebagai penghukum,
Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada lagi pemantau, teman atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu dengan posisi kontrol ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin sedikit tahu bagaimana sih posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum itu yang kayak apa ya? Kira-kira Katsunopo Pak Hanif. Kita menurut Pak Hanif Katsunopo Deko. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu yang bagaimana? Atau Pak Hanif sudah mungkin punya pengalaman menghukum putra putri murid kita? Ya mungkin kalau misalnya ya sebenarnya kalau kita jangan di lab lah, karena Nggih. buang sampah sembarangan dalam lab dan lain sebagainya. Mungkin supaya anak-anak ada jerah, mungkin karena kita jadi hukuman. Nggih. Itu dipertilah sama dari itu satu minggu. Oh, ngaten. Nggih. Betul sekali. Beri aplaus untuk Pak Hanif. Nggih. Jadi pengalaman yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi sebagai penghukum ketika ada anak kita yang di lab mungkin memberat ini ya, kotor ya, kemudian memberikan hukuman yaitu dengan membersihkan dalam 1 hari atau seminggu. Kalau 1 hari itu kira-kira 1 hari itu setelah pelajaran itu berupa hukuman atau konsekuensi Pak? Kira-kira Bu, contoh yang dari Pak Hanif tadi itu lebih kepada hukuman atau konsekuensi? Atau kita coba bandingkan gini Pak, misalkan ada anak terlambat, kemudian yang disampaikan, nah ini Pak Rasongko nih biasa dari STP 2K-nya ini, ada anak terlambat, hei sini mas, kamu terlambat lagi, silahkan lari lapangan 10 kali. Nah kira-kira itu hukuman atau konsekuensi dibandingkan dengan yang Pak Hanif lakukan, yaitu dengan anak itu membersihkan lab pada hari itu juga. Apa kira-kira? Beda boten atau sama Bu? Beda. Yang hukuman yang mana Bu? Yang lari. Oh lari nggih. Karena apa Bu? Kalau konsekuensi kan sudah diceritakan sebelumnya. Misal jika kamu contoh pinjam buku misalnya terlambat 1 hari, maka konsekuensinya akan dibereskan. Nggih. Konsekuensi. Berarti kalau yang lari itu lebih kepada hukuman nggih. Terserah yang mau dihukum. Oh nggih, betul sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin Bu Alifah? Ada pendapat? Oh nggih. Bisa jadi seperti itu. Jadi konsekuensi sudah disampaikan sebelumnya sehari ya. Tapi kalau membersihkan lab sampai 1 bulan kayaknya itu bukan lagi konsekuensi nggih Pak. Sudah hukuman yang tidak manusiawi ngaten. Atau tadi dengan keliling lapangan 10 kali tanpa sepatu ibaratnya mungkin ya itu kan sudah hukuman yang tidak manusiawi. Artinya tidak ada unsur mendidik di situ. Maka itu hukuman lah, di situ kita berperan sebagai penghukum. Namun ketika tadi Pak Hanif melakukan seperti itu dengan anak didiknya, ketika ada anak didik yang kita jumpai membuat atau membuat kotor di lab, maka memberikan konsekuensi dengan membersihkan lab itu. Maka yang dilakukan oleh Pak Hanif itu adalah sebagai pemantau atau monitor ya, pemantau. Jadi dia lebih kepada konsekuensinya. Tapi ini sama-sama linear, jadi saklek aja, ngaten. Penghukum lebih berat, sedangkan pemantau itu dia lebih kepada konsekuensinya. Lantas bagaimana dengan posisi orang merasa bersalah? Pembuat orang itu merasa bersalah. Ini kayaknya Bu Hepti apa ya? Kira-kira membuat orang merasa bersalah itu gimana Bu Hepti? Pernah melakukan seperti itu buatan praktek dalam kelas? Misalkan nih Bu Hepti, ada muridnya Bu Hepti yang ini berangkat terlambat. Kira-kira yang dilakukan Bu Hepti di luar memberikan hukuman atau konsekuensi? Ya biasanya menanyakan dulu sih kenapa terlambat. Gitu. Oh, nggih, terus setelah itu Bu? Kemudian paling hanya memberikan arahan untuk besok tidak diulang-ulang. Nggih. Pernah nggak mengucapkan jangan gitu lagi ya nak, kasihan ibu kan, ibu nanti dimarahi bapak kepala sekolah, ngaten. Kira-kira pernah mengucapkan kata-kata seperti itu buatan Bu? Belum nggih. Iya. Iya. Ya jadi begitu.
Kalau pembuat orang merasa bersalah itu ketika kita menjumpai anak didik kita yang melakukan pelanggaran, kata-kata yang kita ucapkan itu menohok, membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu telah berbuat kesalahan yang besar, sehingga membuat ibu gurunya, pak gurunya itu merasa bahwa dengan perbuatan dia nanti ibu gurunya yang akan disalahkan oleh kepala sekolah. Nah, itu yang posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya pernah dulu. Oh, pernah begitu? Di lab itu kan Nggih. ada jadwal piket sebenarnya setiap harinya. Nggih. Ternyata pada hari itu hanya 1 anak yang di situ. Oh, ngaten. Dari yang 4 anak itu ternyata nggak piket. Nah, esoknya itu saya panggil memang mereka itu. Karena apa? Selain saya juga harus nunggu anak itu lama, Nggih. pulangnya juga Nggih. terlambat. Nah, anak yang piket sendirian itu kan kasihan juga. Nggih. Nah, ketika yang tempat saya panggil, saya kasih tahu, ya mereka memang ya mengaku salah dan tidak akan ulangi lagi hal itu. Nah, itu kan menurut saya sebuah ini apa ya, nyaman ke situ agar mereka juga sadar bahwa ulah mereka itu juga nanti mengakibatkan orang lain jadi nggak nyaman juga. Nggak nyaman juga. Oh, nggih. Nggih, betul sekali. Ini Pak Hani berarti sudah pernah mempraktekkan seperti itu di posisi membuat orang merasa bersalah. Ada bagusnya, tapi juga ada sisi negatifnya, Bapak. Jadi ketika anak itu dibuat dalam posisi yang selalu merasa bersalah, maka dia menjadi insecure. Maka posisi ini bisa kita terapkan, tapi tidak sering-sering. Ngaten. Nah, ini kita perlu pandai-pandai membaca situasi. Lantas bagaimana ketika posisi itu kita terapkan sebagai teman? Kayaknya yang sering jadi teman itu Pak Karno deh. Ya, yang bestinan nih sama ya. Nah, gimana Pak Karno? Pernah di posisi sebagai teman dengan anak didiknya? Kalau saya dengan anak saya kadang kita memperlakukan seperti teman seperti Nggih. Anak sendiri kelas 11. Nggih, nggih. Dia mau anak saya sendiri. Nggih, anak saya sendiri. Nggih. Makan bareng gitu. Nggih. Ya memang itu sebagai guru mungkin kalau menurut pandangan saya kita tidak selalu harus memandang itu sebagai posisi sebagai guru. Nggih. Bisa sekali kita juga sebagai ya seperti teman seperti kita menurut saya seperti itu. Nggih. Karena seperti itu ya akraban itu mungkin Perlu sekali nggih. anak itu mungkin untuk menyampaikan suatu keluhan dari yang lain itu enak Oh, nggih. gitu. Oh, nggih, betul sekali ini. Pak Karno sudah menempatkan posisinya sebagai teman terhadap putranya sendiri yang ada di nggih. Boleh-boleh saja, Bapak. Ya, dalam ketika kasus kita memposisikan sebagai teman ketika ada anak atau siswa kita membuat kesalahan, ciri-ciri yang diucapkan itu adalah ya udah, kali ini nggak apa-apa, bisa jangan diulangi lagi ya. Kayak gitu ya, Pak. Biasanya gitu, Mbak. Iya kan ya? Nah, kira-kira itu bagus atau tidak? Bagus ya, ada bagusnya ya Pak. Iya, karena posisinya kita anak itu nyaman, dia jadi kemudian akan lebih nurut kepada kita jika tidak ada ketakutan gitu Pak. Namun mungkin kekurangannya adalah ketika itu terus-terusan maka dia akan patuh terhadap Pak Karno, bisa jadi tidak dengan Pak Arif Danang. Ah, Pak Arif Danang siapa tuh? Orang bestinya aku kok. Ya, kadang kan ngatain gitu nggih. Nah, itu juga pernah saya alami, Pak. Ternyata ya kepatuhan anak itu akan hanya kepada kita saja, sementara kepada guru lain itu berbeda. Maka kita akan menuju ke posisi sebagai manajer. Bagaimana itu kira-kira Bu Titi? Kalau saya misalnya manajer anak, kalau saya tanya kenapa sudah sendiri selesai, dia akan punya jawaban saya. Tapi saya pertanyaannya kembali, apa yang harus kamu lakukan agar situasi Wah, luar biasa. Lah, ini benar-benar manajer SMKPK. Iya, pas sekali ya. Jadi tidak perlu menanyakan alasan, tapi menanyakan apa yang akan dilakukan, ya solusinya. Nah, itu. Jadi artinya dalam posisi kita sebagai manajer, ini akan membangun anak untuk bisa memperbaiki kesalahan dengan apa? Solusi restitusi yang akan ditawarkan atau ditemukan sendiri oleh anak, bukan dari kita. Bukan dari kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri yang akan mengungkapkan solusinya apa. Nah,
Ini ya, tadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Semua pilihan ada di panjenengan semua. Mau jadi apa? Tetapi diharapkan kita nanti bisa akan pada posisi manajer. Tapi berat ya Bu, susah nggih. Pokoknya hawane ning deleng wong bocah sing lipstikan, pengen ngeruas lipstiknya kan gitu ya Bu. Atau apalagi misalkan ada anak kita cowok tapi bergaya layaknya perempuan pengen ngeruas ya, tapi tidak seperti itu Ibu. Biarkan kita tumbuhkan kesadaran dari mereka bahwa mereka akan menyadari bahwa sebenarnya mereka lakukan itu salah dan restitusi apa yang akan mereka solusikan dan dia bangun dari dirinya sendiri. Nah ini ya, ketika kita membuat ini kaitannya dengan posisi kontrol tadi, itu berarti kaitannya dengan motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Ini adalah matrik perbedaannya. Dalam posisi sebagai penghukum, guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Sedangkan pada posisi pembuat orang merasa bersalah, dia lebih cenderung ceramah dan membuat atau menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya itu kalau sama dengan anak kita ya Pak, kadang dunang nang kurang masake karo makmu sih gitu ya, apalagi kalau ini posisinya putranya juga muridnya ini. Nah kalau sebagai teman maka akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, cenderung melindungi murid-murid kita. Kemudian dari pemantau akan menghitung-hitung nih, mengukur kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Jadi dua hal yang memang sebagai pertimbangan. Nah, sedangkan pada posisi manajer maka akan mengajukan pertanyaan yang sifatnya membangun kesadaran diri dan memberikan solusi restitusi dari yang disampaikan oleh Bu Titi Hendri tadi. Next, nah, maka yang akan dilakukan oleh seorang manajer adalah praktek segitiga restitusi. Apa itu praktek segitiga restitusi? Yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pripun toh sajane menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu, misalkan Bu Alifah pernah menjumpai murid yang pernah bertengkar Bu, gimana Bu cara Ibu untuk menstabilkan identitas mereka berdua? Sendiri-sendiri, oh bagus nggih. Oh konfirmasi ya Bu, nggih. Si A dan si B, nggih. Bukti-bukti, oh nggih laras. Untuk misalnya ngambil keputusan siapa yang bersalah, siapa yang tidak, kalau sudah berantem secara fisik, kalau menurut saya itu dua-duanya bersalah. Nggih. Kalau masih hanya sekedar itu, ya memang mungkin dua-duanya benar, tapi kadarnya ya. Jadi, Kadarnya nggih. kita meredakan emosi mereka dulu kalau menurut saya. Oh ngaten nggih. Meredakan emosi mereka dulu. Soalnya kalau misalnya mereka Tempukkan nggih. itu solusinya nggak sulit. Oh nggih. Saya pernah seperti itu. Oh begitu, nggih. Betul sekali ini. Hebat Bu Alifah pernah mempraktekkan posisi ini, menstabilkan identitas dengan cara apa tadi? Tidak mempertemukan yang berselisih itu dalam satu forum atau satu waktu, tapi di dalam waktu yang berbeda ya Bu. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan identitas, meredam emosi. Namanya anak sedang marah, sedang tersulut emosinya, kita redamkan. Nah, ketika posisi sudah redam, maka dia akan diajak bicara juga nyaman, nggih, dan akan berbicara secara objektif, tidak subjektif lagi. Setelah itu, maka baru kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya tadi dengan mencari bukti ya Bu, konfirmasi. Kemudian dalam konfirmasi itu menanyakan buatan Bu Alifah kesadaran apakah si pelaku ini benar-benar merasa bersalah apa tidak, ditanyakan nggih. Oh nggih. Nah, itu bagian dari memvalidasi tindakan yang salah. Nah, terakhir kemudian adalah menanyakan keyakinan dan menumbuhkan restitusi. Pernah Bu menumbuhkan restitusi anak? Ketika mereka bertengkar maka sudah turun, nggih. biasanya itu akan bisa berpikir dengan jernih. Oh nggih. Dengan kejernihan pikirannya itu kita memberi masukan atau memberi apa yang akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu Salah. Terus mereka memberikan solusi mboten Bu? Mereka menawarkan solusi enggak? tidak, biasanya menawarkan solusi apa yang, atau kita juga bisa Memberikan contoh solusi nggih. Nah, betul sekali, ternyata Bapak Ibu ini sudah sudah benar-benar mempraktekkan, ternyata walaupun belum tahu teori manajer, belum tahu teori segitiga restitusi, tapi ternyata sudah
lebih dulu mempraktekkan. Memang guru-guru SMK 1 tuh hebat-hebat nggih para songko. Nah, ini hebat-hebat sekali. Nah, ya ini tadi ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan restitusi. Ya tadi ketika ada dua yang sedang berselisih, maka bagaimana bisa kita itu membangun lagi hubungan yang koyak di antara mereka. Ini juga bisa kita terapkan terhadap teman-teman kita, Bu. Bukan malah teman kita berselisih, malah kita sorak-sore, ayo terus gitu ya, Pak. Nah itu. Dan saya cok aja ya. Nah ini. nah ini terakhir, Bu. Kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh ininya, ntar dulu videonya. Ya, nah oke. Suaranya nggak ada ya, Bu? YouTube-nya baca nih. Oh iya. Di sini sudah penuh. Sudah penuh, Bu, speakernya. Yang segitiga. Iya. Ini kayaknya sudah ya, seperti ya, Pak. Ini saya akan menyampaikan video tentang Kabel speakernya. Kabelnya belum nyolok ya, Bu. Tapi juga ya tadi nggak keluar ya, nggih. Oh ini. penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai Iya ya. Saya nggak mau memaksa lah, monggo lah ya kan. Iya. Makasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya, Sri Mariani, SPD, MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi bersama murid di sekolah saya untuk dua kasus yang berbeda. Tujuan pembelajarannya adalah agar calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi. Stop dulu nggih, kita dengarkan adzan dulu. Menstabilkan identitas prakteknya nggih. Ini saya melakukan praktek yang kasus 2 saja yang bertengkar, mana untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada kasus apa itu? Nanti apa? Ini kasus 2 yaitu bertengkar. Penerapan segitiga restitusinya. Beca tahu kenapa Beca dipanggil ke ruangan ibu? Tahu tuh. Kenapa Beca? Karena tadi saya nggak sengaja buka bacanya kali dan kenapa? dan saya merobek fotokopinya kali. Oh gitu. Perasaan apa sih yang dirasakan oleh Mbak Eca sehingga Mbak Eca melakukan seperti itu? Jadi pas itu saya sama kali lagi bercanda, tiba-tiba kali ngelakuin perkataan yang membuat saya sakit hati. Nah, jadi saya Bu. sengaja marah sama kali. Oke, ini kemudian di sini saya juga memanggil Galih
sebagai lawan tindakan tadi perselisihannya. Ini juga Gali saya panggil. Nah, Mas Gali menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Iya, Bu. Kira-kira nilai apa sih yang sudah dilanggar oleh Mas Gali? Nah, di sini memvalidasi nilai. Nilai menghargai orang lain dan nilai menghormati perasaan orang lain. Oh baik, berarti Mas Gali sudah paham ya ada nilai yang sudah dilanggar. Nah sekarang apa yang akan Mas Gali lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ini upaya restitusinya. Saya akan minta maaf ke Eja, Bu, karena telah menyakitkan hati Eja. Lantas untuk bukunya Mas Gali yang sudah dirobek Eja itu bagaimana menurut Mas Gali? Nanti saya akan nyalin catatan yang ada di buku itu karena itu buku tugas Bu yang besok akan dikumpulkan. Ya. Baik. Baik, itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Itu ada 2 kasus, yaitu kasus 1 keterlambatan anak, dan kasus ini dia adalah 2 anak berselisih, Eca dan Galih, di mana waktu itu mereka sedang berdiskusi tapi bercanda lah biasa ya. Tapi Eca ini kemudian tiba-tiba gebrak meja sama merobek bukunya Galih. Ternyata ada sesuatu nih. Nah, di sini Galih ternyata mengucapkan sesuatu kata-kata yang itu sebenarnya hanya candaan, tapi dalam diri Eca menganggap itu adalah sesuatu kalimat yang merobek harga dirinya. Nah, jadi ini membuat Eca ini dia emosi serta-merta langsung menggebrak meja dan merobek buku tugasnya Galih yang waktu itu sebenarnya buku tugas yang harus dikumpulkan pada saat itu juga. Akhirnya saya tenangkan mereka dengan tadi ya menstabilkan identitas. Saya berikan ruang mereka untuk meredakan emosi dulu, dipanggil di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, sehingga kemudian mereka menyadari, oh ternyata Eca menyadari bahwa tindakan dia itu salah dan terpicu emosi sesaat sehingga kemudian merugikan. Coba kalau Eca waktu itu berpikir lebih panjang, tentu dia tidak akan sampai merobek bukunya Galih, sehingga Galih kan terpaksa dia harus mendapat hukuman dari guru yang bersangkutan. Dan Galih pun dia menyadari bahwa ternyata dia harus lebih menjaga lagi ucapannya. Candaan yang dianggap biasa itu ternyata melukai hati temannya yaitu Eca. Itu demikian Bapak Ibu untuk diseminasi disiplin positif pada siang hari ini. Kita berharap kita semua bisa mempraktekkan diri kita dalam 5 posisi kontrol, terutama menjadi seorang manajer untuk mewujudkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Tentunya kita semua mempunyai impian yang sama, Pak, Bu, untuk sekolah kita punya iklim dan budaya positif yang ramah anak, aman anak, dan tentunya menyenangkan bagi anak-anak kita sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, sehat, kuat, berkarakter seperti visi kita ya Pak, Bu. Napa visinya Bu? Repro modeling, religius, profesional, modern, dan berwawasan lingkungan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Ibu Bapak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan kita belajar bersama-sama tentang kebudayaan, budaya positif dan disiplin positif. Dari kami cukup sekian ya, saya dan Bu Tiwi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dari kami yang tidak berkenan. Ada tambahan Bu Tiwi? Mungkin ada yang mau menyimpulkan mungkin dari tadi tentang apa itu budaya positif? Ya, memberikan refleksinya mungkin Bapak Ibu. Satu saja apa yang bisa didapat pada hari ini, kemudian apa yang akan dilakukan. Monggo yang ingin, Bu Roslina. Praktek baik yang sudah saya dapatkan pada hari ini sangat luar biasa. Dan selama ini saya baru menyadari kalau selama ini saya lebih kepada posisi penghukum. Setelah tadi dipaparkan, saya baru menyadari bahwasanya bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang manajer dan ke depan seperti itu. Terus tadi juga dipaparkan bagaimana kita bisa mewujudkan paradigma baru dalam pembelajaran. Itu yang wajib saya nanti ke depannya saya lakukan. Di antaranya bagaimana kita berpihak pada murid
menjadikan murid aman, nyaman, bahagia dalam belajar. dan menyenangkan. Baik, super sekali. Ya, demikian Bapak Ibu kita akhiri. Terima kasih untuk refleksinya dan semoga kita menjadi Bapak Ibu guru hebat untuk putra-putri kita yang hebat-hebat semua. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah video penerapan disiplin positif kepada anak-anak saya di kelas 11 DKV 1 SMK Negeri 1 Purwokerto. Berikut videonya. Ya, masih ingat lagu di TK? Lagu apa yang pas kamu ngompol itu gak dimarahin loh. Nah, kalau di TK kan sering ngompol kan? Kecuali Bali tadi masih ngompol, waktu itu ada Ria. Ibu yang ngajar kan? Pak. Yo, lagu ini. Tangan di atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Terus duduk yang rapi, mulai berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di tangga bundar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdiri semua, 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya, ulangi ya, nyanyi semua. Yang keras beri. Ayo Holis, kamu sini, depan. Ya, Holis itu ketua kelas waktu TK. Ingat dah. Iya, yuk sekarang memorinya sini. Pak dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, kita berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di tangga bundar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdiri semua, 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ayo dipimpin lagi ya Ustadz Holis dari Pondok Pesantren Al-Mabrur. Ya besok jangan rokok lagi ya Pak Ustadz ya. Ayo, ya berdoa. Berdiri nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Duduk dulu ya. Ayo kita duduk. Ya, dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Pendidikan Kesiswaan, kita mengingat kembali terhadap pedoman pembinaan wali kelas, yaitu tentang peraturan. Tapi sebenarnya peraturan itu kan lebih cenderung satu pihak ya, top down, diberikan dulu, kemudian dilaksanakan. Tapi di sini Ibu akan memberikan bahwa tidak hanya peraturan itu dimaknai sebagai sebuah keyakinan bersama ya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Beda tidak kalau bicara peraturan? Peraturan kan mesti terpaksa kan? Kalau nggak melakukan, konsekuensinya apa? Dihukum. Tapi kalau keyakinan, maka akan melaksanakan dengan ikhlas, sabar, ya sadar, ya sabar, ya enggak, ikhlas enggak nih? Ikhlas kita ya nih. Nah ini satu, ya wali kelas mengajak kehadiran siswa sudah, ya memberi perhatian khusus, insya Allah sudah. Nah bagi yang alfanya 2 hari berturut-turut, ini nggak ada ya? Hari ini tidak berangkat siapa? Kailah kenapa? Ada suratnya? Ya surat nanti disampaikan ya. Itu kan belum tahu, orang tua juga belum. Ya, yang dekat sama Kailah siapa? Sika? Siapa? Ya kan bilang Kailah ya. Orang tuanya juga belum izin sama ibu ya. Jadi itu walaupun ibu wali kelas itu belum bisa kemudian langsung sakit ya. Ada aturannya. Gitu ya. Yang lain juga siapa lagi? Kailah sama? Sudah ya, jadi pastikan kalau dia benar sakit apa tidak gitu. Terus nih kelas sama sekretaris sudah tahu kalau diminta untuk mengisi jurnal di Telegram. Sudah hari ini, setiap hari sudah ya? Hari ini belum ya? Hari ini sudah bisa belum? Oh baru isi ya, oke gak apa-apa. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, termasuk dari kehadiran dan lain-lain. Oke selanjutnya, nah ini kita harus menjadi siswa, ya semua, tidak cuma siswa, itu juga harus menjadi orang yang adaptif. Adaptif apa sih? Nah ya kira-kira perlu nggak itu? Bagi kita semua perlu enggak? Kira-kira jadi keyakinan enggak? Semua sepakat ini jadi keyakinan kelas kita bahwa kita harus adaptif. Ya teman tadi kita kehadiran jadi kesepakatan kita ya, keyakinan kita ya bahwa yang benar itu ya berangkat. Kalau tidak berangkat ya izin. Sama kayak anak itu juga anak itu ya kayak hari Sabtu kan ke Jogja tuh, anak itu juga ikut. Izinkan juga mengizinkan, nggak apa-apa. Jadi wali kelasnya aku bingung katanya anaknya itu tidak berangkat karena itu orang tuanya kemana, ke Jogja ada tugas. Nah ternyata kalau itu kan prinsipnya belajar itu tidak ada di sekolah. Nah kalau di luar itu dia ikut orang tuanya ada muatan pembelajaran dia tidak apa-apa. Cuman kalau ikut-ikutan misalkan ada keluarga atau keluarganya apa nggak jelas, misalkan ikut rombongan ngantar manten Bu, nah itu kan mungkin hubungannya jauh. Oh itu saudara keponakan dari kakaknya kakek kan jauh banget ya. Nah itu kan tidak harus ya, jadi tidak harus ikut. Sering banget dia itu terus izin. Nah itu yang tidak bisa diadakan. Bukan apa, kewajiban belajar itu harus diikuti dengan kebutuhan. Belajar itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan benar. Kewajiban atau kebutuhan belajar? Kewajiban. Tapi merasa senang nggak di sekolah? Ada yang senang kalau sekolah? Senang. Nggak senang tapi senang. Ada yang nggak senang sekolah? Walaupun kalau memang merasa ada yang sesuatu yang tidak menyenangkan di sekolah, kita carikan solusi bersama-sama ya. Jangan sampai waktunya dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore mubadir ya, mubadir. Orang enak apa-apa, malah hawanya kepengen marah-marah, bete ya kan?
ya. Jadi cari sesuatu yang memang itu menyenangkan. Itu juga tidak mau kalau kalian di sini sekolah tapi terbebani sama. Karena itu juga begitu. Kalau sekolah ternyata dalam tanda kutip membuat mau beban di sana sekolah, ada sekolah lain misal anak itu juga pernah itu homeschooling waktu kecil. Ya senang karena memang senang. Tidak senang di sekolah, senangnya homeschooling. Orang yang kalah, gak pakai seragam, ya gak apa-apa. Itu memang anak itu seperti itu lah kalau di sini. Karena memang kita punya keyakinan kelas, kenapa kok tidak belajar tidak usah pakai seragam Bu? Nah, kalau tidak pakai seragam nanti ada yang pakai jeans, ada yang pakai ini ya, kan jadi tidak bagus ya. Nah maka seragam itu menjadi sebuah keyakinan kelas biar rapi, kelihatan rapi. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terus gini. Nah ini masuk pukul 6.45. Ada yang keberatan? Jam-jamnya keberatan masuk kamu. Kasih pandangan. Ya, karena ini sudah menjadi gini. Kenapa kok sekarang jadi 6.45? Sebenarnya itu diasumsikan kalau jam 7 itu kan macet tuh dari perapatan Arca ya. Karena dari sana nih perapatan kedua lo, UMP, ya kan? Kalau sudah jam 7 kurang wis macetnya karuan Arca sampai sini. Nah ini sebenarnya untuk menghindari kemacetan. Kalau yang lain masuk jam 7, kita jam 6.45 otomatis berangkat jam 6.30 masih tidak. Nah, harapan tidak ada kemudian kendaraan ya. Itu kira-kira bisa diterima tidak itu sebagai keyakinan? Bisa diterima? Oke, jangan terpaksa loh. Ya, ada yang terpaksa? Ada yang terpaksa? Enggak ya. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan David tadi? Ya biasanya bangun jam 5:30, sekarang bangunnya jam 5. Bu, aku gak bisa sarapan di rumah. Ya bawa bekal. Ya bawa bekal di rumah. Gila ibu saya belum matang Bu, bawa nasi aja. Ya, maksudnya ibu saya belum masak, belum matang, baru nasi loh. Bawa nasi. Ayo, ya sama kayak anaknya ibu. Apalagi ibu dia punya anak, udah ngajar, masak buat anak belum matang, akhirnya nasi aja nanti lauknya di sekolahan atau mampir di toko warteg atau makan padang udah gitu ya. Itu usahakan sarapan semuanya. Kalau di sekolah belum sampai sarapan ya boleh, nanti kan tidak ada larangan untuk makan. Silahkan kalau memang belum ada pengen sarapan boleh dibuat. Ya kayak tadi ini kan nanti boleh dibuat sarapan dulu. Yang muslim kan hubungan kan? Yang Rizka aja bangun sih ya Rizka ya? Bangun jam berapa Rizka? Rizka jam? Siapa? Jason ya? Apalagi siapa? Jason sama Randy. Oh ya Randy. Randy bangun jam berapa ya? Jam berapa? Jam kurang gak apa-apa. Jason? Bangun jam berapa Jason? 5.30. Oh 5.30 udah itu jangan sampai kalah sama Randy sama Jason ya yang muslim ya. Jadi apa namanya lebih asik lagi. Nah nih sekali lagi ini menaati tata tertib yang berlaku sesuai hari yang sesuai seragam hari yang ditentukan. Hari ini sudah semua pakai seragam hari Senin. Rambutnya jangan gondrong. Ya. Nah, sebenarnya kita menghindari kata-kata jangan, tidak boleh gondrong. Tapi coba introspeksi ke dalam diri sendiri. Tapi kira-kira kamu lihat apa ya? Rampi nanti kalau rambutnya gondrong, cakep nggak? Nggak cakep ya, ya. Kalau kali gondrong nggak? Tapi ya. Gondrong nggak? Memang itu style pribadi itu memang tidak bisa diintervensi betul. Tetapi itu
juga harus lihat. Yang lihat kita tuh siapa? Orang lain. Nah, kalau aku Bu, ya kali aku suka rambutnya gondrong Bu, sukanya itu stop, nah stop, gondrong nggak sih? Enggak. Ya, sing mandang gondrong apa sih fotonya? Mulet. Yang mulet tuh berarti gondrong sini ya? Sampai ya, mulet kira-kira. Coba kamu tanya, nah, aku seneng cowok yang mulet apa enggak? Aku suka. Nah ya, jadi penampilan itu jangan karena style pribadi, tapi dilihat ya. Ibu paham namanya anak laki-laki ada punya tadi egois pribadi sama kayak anak ibu dia masih anaknya juga gitu. Mama nggak tahu sih gayanya anak sekarang. Ya anaknya tadi itu jadi yang depannya jambulnya kayak siapa ya jambulnya itu? Ya jambulnya kalau si Randy kan agak tadinya lulus ya anak itu masih kecil jadi agak tebal di sini jadi kan kurang rapi. Nah, nggak kayak Holly. ya, lu coba nanti. Nah, kalau rambut kayak Holly, Jiva itu ya paling harus sering-sering ini ya Pak, sering-sering dirapikan ya, karena memang rambutnya bagus itu apa ya? Karena apa? Dari tim kesiswaan tadi sudah menyampaikan kalau nanti rambutnya dianggap dinilai gondrong akan ada pemotongan secara masalah ya di belakang ya memang potong berarti tapi kan nggak sesuai keinginan kamu kan. Nah iya makanya mending potong dulu di barbershop itu ya, bisa diterima ya Mas. Kalau babanya kan rambutnya sudah rapi semua walaupun Priska nggak pakai hijab tapi kan sudah rapi ya di belakang ya. Nah ini bagus sudah pakai apa ikat rambut ya. Nah, itu jadi biar nggak kemana-mana. Nah, terus yang buat memakai motor, tidak ada yang knalpotnya blong, karena sudah masuk pelanggaran. Ya. Terus ini mana tadi? Polis, tidak ada kan ya nomor 6 ya? Sudah berkurang? Sudah enggak? Masih berapa hari? Oh tergantung moodnya. Oke gak apa-apa dikurangi ya. Siapa tahu bulan depan Ibu atau bulan lagi Ibu sudah dengar polis sudah tidak sama sekali ya. Yuk kita beri semangat polis untuk berubah ke lebih baik. Oke semangat polis. Terus apa lagi nih? Ya 7 kelas 10. Nah ini yang 8 yang sakit konfirmasi ke wali kelas kalau di sini ya, jangan ditahan ya. Kalau emang sakit bilang ke guru yang mengajar, ke wali kelas, istirahat di UKS. Kalau perlu ada perawatan rumah sakit nanti akan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Terus ini kegiatan kewirausahaan dalam dia itu sudah berjalan ya. Terima kasih Kailangan, tinggal eksekusi. Nanti mulai kapan jualannya? Gak pernah tahu ya, yang penting silakan browsing dulu tadi resep-resepnya, cara bikin resep yang enak seperti apa. Nah yang tadi yang masih ada terlewat kayaknya ya, yang perempuan, alhamdulillah Ibu jempol gua untuk kelas 11 TKP 1. Yang perempuan di kelas D yang memakai prinsip berlebihan ya, berarti yang hal prinsip ada ya. Ya kalau ada tidak apa-apa, tapi paling kan tidak terlalu menter ya paling. Nah Putri kan pakai sedikit itu pakai lip tint apa ini? Lip balm sama lip tint. Nah lip balm aja mungkin ya, lip tintnya begini aja set. Nah ya biar nggak pucat tapi jangan berlebihan. Karena apa? Nah mungkin karena agak kelihatan ya Putri nanti dikurangi ya, dipakai tisu aja. Nah kalau Ica enggak, ini pakai dikit ya. Ya pakai lip balm aja mungkin lebih ini ya, gitu ya. Oke nggak apa-apa, masih jauh lebih baik daripada yang berapa kelas lain. Oke nggak apa-apa tetangga, dan yuk kita bersama-sama menjaga agar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah
disusun dalam peraturan sekolah, kita jaga bersama-sama. Ya, Ibu tidak ingin ada di kelas 11 ini yang masuk dalam daftar tampil, jangan ya. Kalau nggak ada ya, udah berikan Ibu ya, maksudnya sampai ke siswaan. Paling kemarin yang nggak ikut upacara 17-an ya, itu kan beberapa, ada satu ya yang sampai ke 8. Tidak apa-apa, namanya pas lagi ketiduran, oke, maklumi. Next ke depan tidak diulangi lagi. Begitu, applause untuk kita semua. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Demikian tadi video aksi nyata diseminasi pemahaman budaya positif dan penerapan disiplin positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.